Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Baiklah, kita dari kelompok 7 bakal mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus, institusi, dan pasar keuangan. Ya, kita perkenalkan diri dulu. Mulai dari saya ada Atalwan Fauzan, lalu Saya Alia Putri. Saya Raffi Farizi. lalu saya dari Permainan, saya Mas Vigo. langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Oke, jadi pertama-tama kita akan membahas mengenai latar belakang dari presentasi kita pada kali ini. Nah, jadi dalam menghadapi dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi, pengambilan keputusan investasi yang didasarkan pada analisis keuangan yang matang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Nah, oleh karena itu, melalui metode evaluasi seperti NPV, PI, dan IRR, different point, dan analisis biaya pembiayaan, perusahaan dapat menilai kelayakan sebuah proyek secara komprehensif serta mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, keputusan investasi yang tepat akan membantu perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan, meminimalkan kerugian, dan mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan atau maksud dari dibikinnya laporan ini. Jadi laporan ini akan memberikan evaluasi keuangan menyeluruh terhadap keputusan investasi strategis 3 perusahaan dengan menggunakan metode seperti NPV, PI, IRR, dan analisis titik impas serta perbandingan biaya pembiayaan. Nantinya hasil analisis ini akan membantu menilai kelayakan investasi, mengidentifikasi risiko, dan memilih strategi pendanaan yang tepat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijak untuk pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan daya saing bagi perusahaan. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya kita memasuki studi kasus 1 yang dimana tujuannya dari pembahasan studi kasus ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan finansial dari proyek ekspansi yang diusulkan oleh Nova Animation Studio dengan menggunakan pendekatan analisis investasi yang terukur dan juga sistematis melalui penerapan metode Net Present Value atau NPV, Profitability Index (PI), dan Internal Rate of Return. Studi ini bertujuan membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis berbasis data terkait investasi jangka panjang perusahaan. Selain itu, analisis ini juga memberikan gambaran konkret mengenai pentingnya perencanaan keuangan dan manajemen risiko untuk proses ekspansi. Selanjutnya, sehingga perusahaan dapat tetap kompetitif di pasar global yang dinamis. Nova Animation Studio, sebuah perusahaan animasi yang bernama dan berbasis di Kanada, sedang mengevaluasi rencana ekspansi besar-besaran sebagai respon terhadap pertumbuhan pusat permintaan konten animasi berkualitas tinggi. Proyek yang diusulkan meliputi pembangunan studio baru, peningkatan peralatan produksi, dan perekrutan talenta tambahan. Ekspansi ini membutuhkan investasi awal yang signifikan sebesar $4 juta. Tim keuangan memperkirakan proyek ini akan menghasilkan arus kas tahunan sebesar $675.000 selama 16 tahun. Untuk menilai kelayakan finansial, digunakan tingkat diskonto sebesar 11% yang mencerminkan biaya modal perusahaan serta risiko proyek tersebut. Kelayakan proyek ini akan dievaluasi menggunakan 3 metode utama: penilaian investasi, Net Present Value (NPV), Profitability Index, Internal Rate of Return atau IRR. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan apakah ekspansi tersebut akan menghasilkan pengembalian dari nilai jangka panjang yang cukup bagi perusahaan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen terkait keputusan untuk melanjutkan proyek ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya tadi itu kan sudah dibahas tentang soal dari study case ini oleh Rafli. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tahu gimana sih cara perhitungan NPV dan PI. Oke, yang pertama itu ada NPV. Apa sih NPV itu? NPV itu adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar suatu proyek. Nah, NPV ini biasanya itu digunakan untuk mengukur jumlah kekayaan yang dihasilkan oleh suatu proyek yang lagi kita kerja ini. Nah, biasanya kalau NPV itu positif, itu biasanya proyeknya dibayar atau diterima. Sedangkan kalau misalkan NPV-nya negatif, itu berarti proyeknya ditolak atau sebaiknya ditolak gitu loh. Oke, di kasus tadi, di kasus ini kita tuh menemukan bahwa investasi awalnya itu sebesar $4 juta. Terus arus pembangunan mereka itu ada $675.000. Jangka waktunya itu ada 16 tahun dan tingkat diskontonya itu ya 11%. Oleh karena itu kita bisa menggunakan rumus NPV. Di sini rumus NPV itu sendiri itu yang pertama, NPV itu cash flow dibagi dengan 1 ditambah interest rate dipangkatkan dengan jangka waktu dikurangi dengan investasi awal. Nah, apa sih perbedaan rumus yang pertama dengan yang kedua? Itu tetap dari pengurangannya saja, alias kalau misalkan di rumus ini itu pengurangan investasinya itu di akhir, sedangkan di sini letak pengurangannya itu misalkan biasanya dijadikan
investasi awal itu dijadikan minus di awal. Oke, lanjut ke perhitungannya. Untuk perhitungan NPV sendiri itu pertama kita menggunakan rumus yang ini, ada yang pertama NPV itu rumusnya investasi awal minus $4.000 ditambah dengan 675 ini adalah arus kas tahunan dibagi dengan 1 ditambah 0,11 itu 0,11 itu adalah tingkat diskontonya kita jadiin dalam bentuk desimal. Terus kita pakatkan dengan tahunnya. Nah di sini kita mulai dengan karena tahunnya jumlahnya ada 16, makanya kita buat sampai 16 untuk perhitungan si jangka waktunya. Jadi kayak ditambahin sih pakat 1, pakat 2, pakat 3, pakat 4, pakat 5 sampai pakat 16. Lanjut kita carikan satu-satu ini, terus NPV-nya ada minus $4.000, $4 juta. Habis itu ditambah dengan $4.980.934. Jadi kalau kita kurangkan itu hasil, kalau kita tambahkan itu hasilnya NPV-nya sebesar $980,934. Karena itu, karena kita dapat NPV-nya segini, NPV ini bernilai positif karena setelah dikurangkan hasilnya positif, maka proyek ini secara finansial itu mereka layak untuk dikerjakan dan diterapkan memberikan nilai tambah bagi perusahaannya. Oke, lanjut ini ke perhitungan PI. Apa sih perhitungan PI? Itu adalah Profitability Index. Nah, untuk PI itu sendiri itu adalah rasio memanfaatkan biaya yang sama dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan suatu investasi dibagi dengan biaya awal investasinya. Apa sih rumus PI itu? Rumus PI itu adalah PV dari arus kas dibagi dengan investasi awal. Nah, sebelumnya kita tadi kan belum cari PV, kita cari NPV. Nah, untuk cari PV sendiri itu rumusnya adalah cash flow dibagi dengan 1 ditambah dengan interest rate dipangkatkan dengan jumlah tahunnya atau time-nya. Nah, di soal ini kita mengetahui bahwa arus kas tahunannya itu sebesar $675.000. Untuk jangka waktunya itu ada 16 tahun dengan tingkat diskontonya sebesar 11%. Nah, di sini perhitungan untuk PV sendiri. Untuk PV itu rumusnya kan ini ya. Kita masukkan ke sini. Itu ada 675.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,11 itu tingkat diskontonya. Terus dipangkatkan dengan jumlah tahunnya. Di sini ada 16 tahun, maka kita tambahkan seluruhnya. Kita buat perhitungan sampai tahun ke-16. Nah, dapatlah hasil PV-nya yaitu $4.980,934. Nah, lanjut kalau udah dapat PV-nya nih kita bakal cari PI. PI itu sih apa sih rumus PI? Rumus PI itu adalah PV bagi dengan initial investment atau investasi awal. Nah, PI sama dengan 4.980.934 dibagi dengan 4 juta. Nah, hasil yang kita dapatkan yaitu 1,245. Jadi hasil PI-nya itu 1,245. Syarat dari si PI itu yang layak itu adalah ketika PI itu sendiri, hasil akhir dari PI itu sendiri lebih dari 1. Karena kita dapat 1,245, maka proyek ekspansi ini dianggap dijalankan karena menunjukkan bahwa setiap $1 yang diinvestasikan akan menghasilkan $1,245. Makanya proyek ini layak. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas internal rate of return atau IRR dari suatu investasi mirip dengan yield to maturity pada obligasi dijelaskan dalam bab 9. Untuk mengetahui internal rate of return, kita perlu membandingkan nilai sekarang atau present value dengan tingkat diskonto yang berbeda. Dalam studi kasus ini, kita menggunakan tingkat diskonto 11% yang telah ditentukan. Dan kita akan membandingkannya lagi nih dengan 15%. Berikut adalah perhitungan nilai sekarang dengan tingkat bunga 15%. Rumusnya sama dengan tadi, sebenarnya PV sama dengan cash flow per buka kurung 1 ditambah interest rate tutup kurung dipangkatkan dengan time atau waktu. Nah, kita bisa lihat ini PV sebenarnya sama dia tadi, tetapi kita akan mencoba bandingkan lagi dengan 15%. Terus kita ubah menjadi desimal 0,15, ketemu PV-nya di 4,019,109. Setelah mengetahui nilai sekarang untuk tingkat 15%, selanjutnya kita periksa apakah internal rate of return sama dengan tingkat tersebut. Makanya kita cek lagi di ini IRR X sama dengan X per 4% dikali 980.934 per 961.825. Ketemu IRR X sama dengan 0,04, lalu ketemu menjadi 4%. Lalu 11% sama dengan 4.980.934. CF-nya sama dengan 4 juta, 15% sama dengan 4.019.109. Berarti IRR sama dengan batas bawah ditambah IRR X.
IRR 11%, ditambah 4%, ketemu di 15%. Nah, karena nilai internal rate of return sebesar 50% lebih tinggi dan tingkat diskon sebesar 11%, maka proyek ekspansi ini secara finansial layak untuk dijalankan karena memberikan tingkat pengembalian yang melebihi biaya pada perusahaan. Selanjutnya saya akan menganalisis hasil. Berdasarkan analisis dan hasil perhitungan NPV, PI, dan IRR, proyek ekspansi Nova Animation Studios dinilai layak untuk dilaksanakan. Ekspansi ini sejalan dengan pertumbuhan besar industri animasi yang terus meningkat, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing Nova Animation Studios di pasar global. Nilai NPV yang positif menunjukkan bahwa proyek ini akan menambah nilai bagi perusahaan. PI yang lebih besar dari satu menandakan setiap dolar yang diinvestasikan menghasilkan nilai lebih, dan IRR yang lebih tingkat diskonto perusahaan menegaskan bahwa proyek ini memberikan pengembalian yang menguntungkan secara finansial. Oleh karena itu, selain layak secara finansial, proyek ini juga memiliki kesesuaian strategis yang kuat untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan posisi kompetitif perusahaan di industri animasi global. Selanjutnya, net present value atau NPV. Yang pertama hasil yaitu 980.934 dolar. Yang kedua interpretasi NPV yang positif berarti pendapatan yang diproyeksikan dalam nilai sekarang melebihi investasi awal. Dalam kasus ini proyek diharapkan dapat menciptakan nilai tambahan sebesar 980.934 dolar bagi Nova Animation Studios. Yang ketiga kesimpulan. Kesimpulan hal ini menunjukkan bahwa proyek akan meningkatkan kekayaan pemegang saham dan secara finansial menarik untuk dijalankan. Selanjutnya masuk ke bagian Profitability Index atau PI. Yang pertama hasil yaitu 1245. Yang kedua interpretasinya karena Profitability Indexnya lebih dari 1. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap $1 yang diinvestasikan, proyek menghasilkan pengembalian sebesar 1.245 dolar. Hal ini menguatkan temuan dari NPV bahwa proyek ini menguntungkan. Yang ketiga kesimpulan. Profitability Index yang lebih besar dari 1 menegaskan bahwa investasi ini efisien dan menguntungkan. Selanjutnya internal rate of return atau IRR. Hasil 15%, interpretasi IRR yang lebih tinggi dari tingkat diskonto sebesar 11%. Menunjukkan bahwa proyek ini diharapkan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya modal perusahaan. Selanjutnya kesimpulan. Ini berarti proyek tidak hanya layak secara finansial tetapi juga memberikan margin pengembalian yang solid. Masuk ke bagian rekomendasi. Nilai NPV positif sebesar 980.934 dolar menunjukkan bahwa proyek ini akan menambah nilai bagi perusahaan. Indeks profitabilitas indeks sebesar 1245 mengindikasikan bahwa pengembalian yang diperoleh secara signifikan lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan internal rate of return atau IRR sebesar 15% yang lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang dibutuhkan sebesar 11%, menegaskan bahwa investasi ini diharapkan menghasilkan pengembalian yang memadai sesuai dengan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan agar Nova Animation Studios melanjutkan proyek ekspansi ini. Proyek secara finansial kuat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi serta memperbaiki daya saing perusahaan di industri animasi global yang berkembang pesat. Oke guys, segitu saja penjelasan pembahasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.